Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Filianto, NPM 19217109 angkatan 19. Saya akan menjelaskan tentang objek kunjungan KKL, yaitu Museum Nasional, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari dengan cara daring atau virtual tour melalui aplikasi Zoom. Museum Nasional ini terletak di Jakarta Pusat, dan sejarah tentang museum ini yaitu Museum Nasional ini didirikan pada 24 April 1778 dengan nama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen oleh para ilmuwan Belanda yang ada di Nusantara dengan tujuan untuk memajukan penelitian bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pengetahuan biologi, fisika, arkeologi, kesastraan, etnologi, dan sejarah. BG ini merupakan lembaga independen dengan semboyannya yaitu untuk kepentingan masyarakat umum. Museum ini juga biasa disebut Museum Gajah oleh orang Jakarta atau masyarakat sekitarnya karena ada patung gajah di depan gedungnya yang diberikan oleh Raja Thailand bernama Raja Chulalongkorn. Pada tanggal 26 Januari 1950, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia karena menyesuaikan kondisi waktu itu. Karena museum ini penting untuk bangsa, maka tanggal 17 September 1962, lembaga menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah Indonesia hingga museum tingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Museum Nasional ini memiliki koleksi lebih dari 197.000 dan diklasifikasi menjadi 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, dan numismatik heraldik. Di sini yang akan saya bahas yaitu kategori prasejarah. Dalam kategori prasejarah ini kita bisa menemukannya di lantai 1 gedung B. Di bagian prasejarah ini ada penemuan tulang seperti fosil gading stegodon dan cetakan otak Homo erectus. Stegodon sendiri merupakan gajah purba dari suku Stegodon. Hewan ini sudah punah, tapi hewan ini membuktikan adanya hewan pada saat itu. Ada juga penemuan tulang manusia purba yaitu fosil tengkorak sagiran milik manusia purba. Fosil ini merupakan tengkorak Homo erectus tipik sagiran. Berdasarkan penelitian Hari Widianto, ia membagi Homo erectus dalam 3 tahap evolusi, yaitu Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Tapi Homo erectus archaik merupakan Homo erectus tertua yang menghuni di Pulau Jawa sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Homo erectus archaik ini karena paling tua maka tidak lebih maju dari evolusinya. Sedangkan Homo erectus tipik merupakan tipe paling maju dibandingkan sebelumnya. Fosilnya ditemukan di Sangiran. Tengkoraknya lebih ramping meskipun dahinya masih landai dan agak tongos. Selanjutnya Homo erectus progresif. Tipe ini sudah mendekati Homo sapien karena tipe ini juga paling maju dan atap tengkorak lebih tinggi dan membulat. Dan juga kapasitas otaknya lebih tinggi dari Homo erectus sebelumnya. Di lantai 1 ini kita bisa menemukan informasi mengenai situs Gilimanuk, lengkap dengan replika kuburnya. Situs ini ditemukan di kawasan Teluk Gilimanuk yang termasuk kawasan Taman Nasional Bali Barat. Situs ini merupakan tempat atau wadah penguburan manusia purba. Temuan artefak dari situs ini biasanya ditemukan dalam keadaan terfragmentasi, walaupun sebagian ada juga yang ditemukan utuh. Rangka manusia yang ditemukan secara utuh biasanya dijumpai dalam berbagai posisi seperti terlengkup, membujur, atau bersusun 3-4. Ada juga rangka yang ditemukan bersama benda-benda yang berfungsi sebagai bekal kuburnya.
Temuan bekal kubur ini membuktikan bahwa masyarakat Gilimanuk sudah mengenal cara penguburan manusia. Selain itu, ada juga replika goa yang dekat dengan replika kubur ini. Jadi, di lantai ini terdapat banyak informasi mengenai kehidupan masa lampau atau kehidupan masa prasejarah, mulai dari masa Paleolitikum. Itu dia beberapa koleksi dari masa prasejarah yang ada di Museum Nasional. Bila kalian ingin mengunjungi Museum Nasional tapi sedang masa pandemi, atau tidak mau jauh-jauh ke tempatnya, kalian bisa melakukannya secara daring dengan virtual tour yang ada di website Museum Nasional. Sekian dari saya, terima kasih.